sampaikan bahwa kami berada yang mengucap shalom online yang telah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak bisa dibatasi oleh apapun, Engkau Maha Kuasa, Engkau luar biasa. Dan oleh karena itu Tuhan, meski lewat ibadah ini Tuhan, kami percaya bahwa lawatan-Mu akan terjadi atas setiap kami pada hari ini, pada saat ini. Berikan kami hati-Mu Tuhan, berikan kami suara-Mu, supaya kami boleh mendengarkan apa yang Kau kehendaki, supaya kami boleh hidup hari lepas hari dalam kehendak-Mu, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, Kak Bintang yang akan membawa firman, berkati dia, supaya dia boleh memberitakan hati-Mu Tuhan kepada kami semua. Kami ini semua Tuhan yang beribadah lewat Zoom online ini pada hari ini Tuhan, kami serahkan hati kami serahkan jiwa kami serahkan seluruh jasmani kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau mau pimpin supaya kami boleh serius dalam beribadah saat ini. Ini kami Tuhan, pimpin kami di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, doa pembukanya sudah. Kita akan menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 sampai 3. Judulnya itu Hai Mari Sembah. Kita nyanyi diiringi musik ya adik-adik. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, Dia namanya Allah. Ayat kedua. Syukurkanlah keagungannya, itu jubahnya. Ayat ketiga. Mujizat ajaib ya kami Engkau Oke, kita mau bagi berkat. Sebelum kakak minta 2 orang adik ya untuk bagi berkat hari ini, kakak terlebih dahulu akan memulai berkat kakak ya yang kakak rasakan terutama di bulan kemarin ya. Itu kakak bisa kerja rasa touring. Kenapa dibilang kayak gitu? Kerja rasa touring ya karena kemana-mana ya. Dalam situasi kayak gini kakak bersyukur kakak bisa kesana kemari dilindungi oleh Tuhan, naik motor ya meskipun boleh dibilang lumayan jauh ya, ke Pelabuhan Ratu, ke Sukabumi, Cianjur, Cikalongwetan, Purwakarta, tapi ya kakak bersyukur kakak menikmati itu gitu ya, meskipun kalau dibilang capek enggak juga sih ya, udah terbiasa kali ya, udah puji Tuhan, Tuhan kasih fisik yang boleh dibilang sampai saat ini kakak masih diberi kesehatan yang baik. Jadi kemarin tuh ya itu kerja rasa touring, jadi jauh-jauhan sih jalannya dan kakak senang gitu, sukacita gitu, meskipun jauh tapi enjoy gitu, naik motor pagi pulang pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Ya bersyukur sampai saat ini Tuhan masih menyertai kakak gitu ya, terutama di bulan kemarin sih ya, itu kakak ngerasain kemana-mana tiap hari, hampir tiap hari kakak kemana-mana, itu aja. Jadi kerja rasa touring itu berkatnya ya. Oke, berikutnya siapa ya? Oke deh, adik Rachel deh, bagi berkat. Jadi berkatnya selama seminggu ini tuh kan kayak nyelesain tugas yang belum, karena kan gurunya mau ngolah nilai buat raport. Nah, tugasnya tuh kayak banyak banget, tapi puji Tuhan bisa terselesaikan dengan baik walau tugasnya banyak. Sama masih bisa ikut ibadah online. Udah itu aja. Puji Tuhan, Rachel. Terima kasih Tuhan berkati. Siapa lagi ya?
Coba adik Grace deh. Bisa adik Grace? Lana ya? Nah. Halo, ada orang? Lana? Iya, Kak. Oke. Berkat aku seminggu ini aku masih bisa bagi rapot kemarin. Terus nilainya cukup memuaskan buat aku. Puji Tuhan. Pokoknya selama seminggu terakhir ini banyak banget tugas yang numpuk karena buat bagi rapot. Tapi puji Tuhan bisa beres semua. Oke. Itu aja Lana. Oke, terima kasih Lana, Tuhan berkati. Oke, kita mau ada satu lagi ya, satu lagi cowok deh. Siapa ya? Dave deh. Ya Kak, berkatnya yang saya rasakan seminggu ini, berkatnya ya minggu ini kan saya sering pergi-pergi, ya puji Tuhan masih Tuhan lindungi. Oke. Terus ya minggu remedial bisa ngerjain remedialnya. Puji Tuhan. Itu aja? Ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, adik-adik, kita akan masuk ke pembacaan Mazmur ya. Siapkan Alkitab, kita akan baca bersama-sama Mazmur 119 ayat 57 sampai 60. Mazmur 119 ayat 57 sampai 60. Jadi kakak akan membacakan bagian yang tercetak ke dalam dan adik-adik semua bacakan. Ya, harus baca ya. Bacakan masing-masing ayat yang tercetak keluar. Kakak bagian tercetak yang ke dalam, adik-adik yang tercetak keluar. Mazmur 119 ayat 57 sampai 60. Oh, satu orang aja? Iya. Satu orang aja. Otnil. Siap Otnil ya? Iya, Kak. Oke, sip. Mazmur 119 ayat 57 sampai 60. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Oke. Terima kasih Otnil. Iya. Kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan dari Kidung Jemaat 362 ayat 1 sampai 3. Aku milik-Mu. Yesus Tuhan, terkasih dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat oleh-Mu. Lidahku letakkanlah pada kaki-Mu. Lidahku raih dan dekatkanlah ayat kedua. Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Aku dan dekat pada kaki salib-Mu. Aku raih dan dekatkanlah ini Tuhanku. Yang ketiga,
Oh, nggak ada ayat ketiga ya? 2 ayat aja ya. Oke, kita langsung masuk ke pelayanan firman Tuhan oleh Kak Bintang. Silakan Kak Bintang. Oke, makasih Kak Yugo. Adik-adik dan kakak-kakak semuanya, sebelum kita masuk ke firman, mari kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Bapak, karena Kau telah beri kami kesempatan berkumpul kembali di ibadah PT melalui Zoom online ini ya Bapak. Kau sertai ya Bapak, sebentar kami akan mendengarkan daripada firman-Mu, yang anak-Mu ini akan ceritakan ya Bapak, Kau sertai apa saja yang keluar dari mulut anak-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Dan juga sertai Bapak daripada firman-Mu ini tidak hanya jadi selewat dalam hidup kami, tapi kami juga bisa mengerti apa yang dimaksud dari firman-Mu ini dan bisa kami lakukan di kegiatan kami sehari-hari. Kau sertai kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ya dalam nama-Mu saja, kami ucapkan amin. Apa kabar adik-adik? Kabarnya semuanya kakak harap baik-baik aja ya. Semoga pada sehat terus, semoga rapotnya keren-keren nilainya, nggak ada yang jelek, dan jangan lupa buat ngerjain tugas-tugasnya. Biasanya kalau di rumah kan suka males, ya nggak sih? Suka kayak, ya udah nanti aja deh nonton TV dulu, baru ngerjain. Kalau nggak nonton YouTube dulu, atau nonton TikTok dulu, baru ngerjain tugas, ya nggak sih? Tapi nggak boleh kayak gitu ya adik-adik ya. Kita harus ngerjain semuanya dengan sepenuh hati, dengan sesenang hati juga, karena kalau nggak senang, kita juga jadinya nggak enak juga kan. Oke adik-adik, hari ini kakak pengen cerita dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Boleh adik-adik dibuka dulu Alkitabnya? Ya kalau udah kebuka nanti diangkat kayak gini, oke? Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Nanti kakak pengen ada satu adelayan yang nemenin kakak bacain Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 ini. Dibuka dulu aja. Udah pada ketemu? Arnold udah ketemu? Malah ngaca ya. Udah, oke. Gimana yang lain? Udah pada ketemu? Kalau udah, diangkat Alkitabnya ya. Kakak pengen satu adelayan, nemenin kakak bacain satu firman ini, satu ayat Alkitab ini, sorry. Kakak pilih Riesta aja. Gimana Riesta, udah ketemu? Udah, Kak. Oke, kakak bacain yang ganjil, Resta bacain yang genap ya. Judulnya kakak bacain. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang, kemudian daripadanya yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah
mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Oke, makasih Resta. Cukup panjang juga ya, adik-adik, dari ayat 1 sampai ayat 12. Tapi sebelum kita membahas firman ini, kakak pengen tahu dulu nih, hari ini, yaitu yang kita bahas adalah mengetahui hal yang dialami Rasul Paulus di Efesus. Kita udah tahu ya, kita udah baca dari ayat 1 sampai ayat 12. Dan yang kedua adalah berani memberitakan Injil Kristus apapun tantangannya. Nah, ini nih yang susah nih. Dan yang ketiga, ini lebih susah lagi. Berkomitmen untuk setia memberitakan Injil Kristus. Oke? Kita harus tahu dulu nih, kalau tadi judulnya aja Paulus di Efesus. Kita harus tahu dulu nih, profil dari Rasul Paulus tuh kayak gimana sih? Kita udah tahu nih profil orang lain tuh kayak gimana ya nggak sih? Kalau tak kenal maka tak sayang. Iya. Berarti kita harus tahu dulu nih, seenggaknya Rasul Paulus tuh siapa sih? Rasul Paulus adalah dulunya, yaitu Saulus. Dia itu dulunya adalah penganiaya orang Kristen. Dan setelah bertobat, berganti nama menjadi Paulus. Dan Paulus ini terkenal jadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Kenapa sih rasul dari bangsa-bangsa non-Yahudi? Karena di sini Paulus tuh banyak mengadakan pemberitaan firman tuh kepada non-Yahudi. Ada di Roma 11 ayat 13. Nanti adik-adik bisa baca ya. Itu adalah sedikit profil dari Rasul Paulus. Dan di sini, kenapa sih? Kan tadi kita udah tahu nih Paulus itu siapa. Dan di Efesus. Di Efesus tuh Paulus lagi ngapain sih? Ya kan? Karena tadi terkenal Paulus adalah rasul-rasul dari non-Yahudi dan banyak banget misi-misi memberitakan firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di sini adalah Paulus di Efesus itu adalah perjalanan misi Rasul Paulus yang ketiga. Kalau misalnya perjalanannya yang ketiga, berarti ada yang pertama dan yang kedua, ya nggak sih? Dan perjalanan misi yang pertama berlangsung dari tahun 46 sampai 49, mungkin sebelum Masehi. Paulus dan Barnabas pergi ke Spirus, Pafos, Perga, Antiokhia, Pisida, dan yang lain-lain. Dan perjalanan misi yang kedua adalah di tahun 50 sampai 52, ditemani oleh Silas, Timotius, dan Lukas. Dan perjalanan yang ketiga di tahun 54 sampai 58 di Efesus ini, adik-adik. Jadi kita harus tahu dulu nih dari judulnya, ya kan, kita Paulus siapa sih? Dan di kota Efesus itu Paulus ngapain sih? Di sini Paulus mengadakan misi untuk penyebaran dari firman Tuhan di sini, adik-adik. Dan di sini pelayanan di Efesus tuh nggak mudah, adik-adik, karena Efesus tuh sebenarnya mirip banget sama Indonesia, di mana di situ adalah sistem ekonominya tinggi, banyak banget orang-orang yang beda, ya kan, kayak di Indonesia ini sangat beragam banget, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini Paulus tuh punya salah satu achievement yang harus dilakukan, yaitu memberitakan firman di kota Efesus yang beragam ini. Dan dikenal di Efesus ini adalah dikenal dengan mega teater yang dapat menampung banyak orang. Tuh kan kakak udah tahu kan, udah kasih tahu juga. Dan banyak orang yang sering berdagang di sebelah lembah sungai yang dikenal sebagai pusat ekonomi Asia Kecil. Gitu adik-adik. Dari judulnya kita udah tahu ya, berarti udah ada bayangan dulu Rasul Paulus siapa, Efesus tuh kotanya kayak gimana, dan Rasul Paulus di Efesus tuh ngapain, ya kan? Dan di sini kan dilihat nih, katanya di ayat yang kedua, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa adanya Roh Kudus. Di sini Rasul Paulus tuh pengen memberitakan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Roh Kudus, dan memberitakan sesuatu yang benar tentang Tuhan Yesus. Itu adalah salah satu tujuan dari Rasul Paulus datang, dan juga tujuan dari misi yang ketiga ini. Dan pemahaman tentang Tuhan Yesus Kristus dalam baptisannya, dan itu kan ditanya lagi. Di ayat yang ketiga, Paulus nanya, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Adik-adik ada yang tahu nggak sih kenapa baptisan Yohanes? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, boleh dijawab, dinyalain mic-nya. Ada yang tahu? Nih Arno sama Noel lagi mikir nih. Coba Arno sama Noel nih. Coba kalau misalnya baptisan Yohanes tuh maksudnya apa sih? Coba gimana? Mungkin yang baptisnya Yohanes. Wow, betul.
Betul. Artinya apa? Artinya apa nih selain yang baptisnya Yohanes? Noel. Kan tadi Arnold udah. Artinya apa nih? Aduh. Oke, kakak bantu jawab ya. Artinya baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan. Di sini tahap di mana kita bisa sadar tentang kekurangan diri kita yang pantas menerima penghukuman Allah. Dan tahap di mana kita datang untuk melihat bahwa anugerah Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus itu datang. Gitu artinya kurang lebih melalui baptisan Yohanes ini, adik-adik. Dan kita lanjut nih. Dan Rasul Paulus di sini kan udah tahu nih alasannya, ya kan, orang-orang di Efesus tuh belum menerima Roh Kudus dari dirinya sendiri dan mereka dibaptis melalui Yohanes, ya kan, baptisan Yohanes. Dan kita lanjut ke ayat yang kelima. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, ya kan. Seperti yang Kakak Bintang bilang tadi, di sini Rasul Paulus tuh pengen memberitakan firman Tuhan melalui pemberitaan tentang Tuhan Yesus yang benar, adik-adik. Jadi di sini dikasih tahu di ayat yang kelima, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, gitu. Tapi Rasul Paulus tuh di Efesus memberitakan firman nggak semata-mata berjalan dengan lancar, adik-adik, ya kan? Di sini banyak yang walaupun Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan melalui ajaran Tuhan Yesus yang benar. Tapi di sini dilihat dari ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Di situ Rasul Paulus itu mengalami beberapa cobaan, ya kan? Selain ini beragam dan banyak orang yang berbeda juga, di sini ada beberapa orang yang tegar tengkuk, adik-adik, yang nggak mau menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Jadi Rasul Paulus itu memisahkan orang-orang yang tulus untuk menerima Roh Kudus dari orang-orang yang mengumpat ini, adik-adik. Dan di sini Rasul Paulus membaptis beberapa orang, yang kita balik lagi nih ke ayat yang sebelum ayat 9, membaptis beberapa orang, dan di sini Rasul Paulus meneruskan pelayanannya selama 3 tahun. Dan pelayanan Rasul Paulus ini untuk memberitakan Injil Kristus lagi, adik-adik ya. Dan sebagai usaha memberikan semangat dan keberanian bagi mereka yang telah menerima Tuhan Yesus dan terus memberitakannya. Gitu, adik-adik. Dan setelah Paulus menerima penolakan dari orang-orang yang tadi mengumpat, tapi tetap Rasul Paulus ini menunjukkan kesetiaannya dalam memberitakan firman. Kesetiaannya untuk memberitakan Injil Kristus dan mengundang kuasa Roh Kudus yang berkarya secara nyata dalam kehidupannya. Nah, di sini harus ditekankan ya, adik-adik ya. Kesetiaannya itu berarti kesetiaan dari Rasul Paulus memberitakan Injil dan mengundang Roh Kudus untuk orang-orang yang menerima Kudus secara penuh hatinya dan Roh Kudus berkarya secara nyata dalam kehidupannya. Di sini bisa dilihat dari ayat 10, hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan lanjut di ayat yang 11, oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Di sini kelihatan kan, mukjizat-mukjizat ini adalah kuasa dari Roh Kudus yang turun melalui Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus dipercayakan oleh Allah melalui mukjizat-mukjizatnya untuk penyertaan kuasa Roh Kudus terhadap orang-orang yang ada di Efesus. Lanjut di ayat 12, bahkan orang yang membawa sapu tangannya atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Di sini dari sapu tangannya itu bukan kita kayak menyembah si sapu tangannya ini ya, adik-adik ya, tapi Roh Kudus tuh turun dan berkarya melalui apapun yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Jadi dengan sepenuh hati Rasul Paulus, semuanya bisa menjadi mukjizat walaupun itu dari sapu tangannya, adik-adik. Gitu deh, kita ngebahas dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Oke? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita ngebahas yang lain nih. Ada yang mau ditanyain? Kayaknya udah pada ngerti ya. Dan di sini, kenapa sih Kak Bintang pengen cerita tentang Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 ini? Tentang Paulus di Efesus. Kenapa? Karena di sini Kak Bintang nemuin yang sama
dalam kehidupan adik-adik, yang samanya adalah di sini adik-adik dituntut, ya kan? Karena di sini penyebaran Injil adalah sesuatu yang diwajibkan adik-adik. Gini lah, kalau misalnya bingung adalah sesuatu yang diwajibkan kayak ibu kalian minta tolong ke kalian beli ke warung. Itu adalah hal-hal yang wajib, ya nggak sih? Ataupun perintah-perintah yang lain. Sama kayak di sini, kayak pemberitaan Injil adalah perintah yang wajib adik-adik. Kayak yang dijelaskan dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke? Coba dicari adik-adik. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kalau udah ketemu, diangkat Alkitabnya, kakak pengen minta tolong satu adik layan. Udah ada yang ketemu? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kalau udah ketemu, kakak pengen Renata deh tolong bacain. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, thank you Ren. Di sini kan tadi udah bilang ya, pemberitaan Injil adalah sesuatu yang wajib hukumnya dan juga harus ya kan adik-adik. Gimana kayak di Matius 28 adalah jadikan semua bangsa muridku. Berarti itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Tuhan Yesus melalui anak-anaknya seperti kita adik-adik. Dan setelah kita mencoba untuk memberitakan Injil, ya kan, karena itu wajib hukumnya, gak cuma di saudara kita di sebelah doang yang banyak banget pemberitaan Injil pemberitaan yang wajib hukumnya juga, kita juga punya nih pemberitaan yang wajib hukumnya nih adik-adik. Setelah itu, pasti semuanya perlu berkonsisten, ya kan, berkomitmen dan juga setia, ya kan, dalam pemberitaan Injil ini. Karena kalau tidak setia, pasti semuanya hasilnya bakalan sia-sia juga adik-adik. Dan di setia ini, kita bisa lihat di ayat 2 Timotius 4 ayat 5. Coba adik-adik cari lagi. 2 Timotius 4 ayat 5. Nanti kakak minta satu orang lagi, adik-adik buat bacain. Kakak minta bacain Dev deh. Tadi Renata cewek, sekarang Dev. Di 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Oke, thank you, Dev. Di sini kita juga tahu nih dari 2 Timotius 4 ayat 5 ini, setelah kita memberitakan Injil dan setia, itu tuh nggak gampang adik-adik, banyak banget cobaannya. Misalnya dari sekitarnya ngapain sih sosokan alim banget, ya kan, itu adalah salah satu percobaannya adik-adik. Kalau enggak, kita terlalu fokus dalam mengerjakan hal-hal yang berbau tentang dunia ini. Kayak misalnya kita terlalu fokus, untuk punya teman, terlalu fokus untuk bergaul banget, tanpa kita lupa bahwa diri kita adalah salah satu media untuk memberitakan firman. Karena di sini, kakak bacain lagi 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Jadi tugas pelayanan adalah bukan dilakukan oleh Kak Seli, Kak Bintang, Kak Yugo, Kak Melani, tapi semuanya adik-adik. Adik-adik juga adik-adik juga adalah pelayan dari Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik adalah anak dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sabarlah menderita dalam memberitakan Injil. Karena kalau misalnya kita tidak sabar menderita, takutnya kita itu dalam memberitakan Injil, tapi kitanya nggak melakukan langsung dalam pemberitaan Injil. Gimana sih maksudnya? Kita tuh nggak merasakan langsung tentang Injil dalam hidup kita. Takutnya kita dalam memberitakan Injil ditolak oleh lingkungan sekitar kita. Boleh dibuka lagi dari 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Ada yang udah ketemu? Nanti kalau udah ketemu boleh diangkat. 1 Korintus 9 ayat 27. Kakak pengen Edo, bacain Do.
1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan sampai kita nggak merasakan Injil dalam hidup kita, sampai orang lain tuh nolak kita, ya nggak sih? Karena kesannya adalah kayak sia-sia aja apa yang kita omongin, karena kita tidak merasakan langsung. Sampai orang pun ngerasain juga, karena kita nggak merasain Injil dalam hidup kita. Orang lain tuh ngerasain, nih orang kayaknya ngada-ngada nih. Makanya sampai ditolak. Jangan sampai 1 Korintus 9 ayat 27 ini terjadi dalam diri kita, adik-adik. Karena tadi udah tentang pemberitaan Injil, setia, tentang melewati segala cobaan dalam pemberitaan Injil, ya kan? Pasti sulit banget tiba-tiba kita ketemu Tuhan, ketemu teman kita, terus bilang, Tuhan Yesus adalah penyelamat dunia. Wah, aneh banget nih. Ya kan, pasti teman kamu ngerasa, ih freak banget nih orang, ya kan? Karena kita kapasitasnya belum sampai situ mungkin, kita dapat memberitakan Injil melalui sikap kita, melalui gaya hidup kita, melalui tingkah laku kita. Karena itu adalah buah-buah dalam pemberitaan Injil. Karena tadi Kak Bintang udah bilang, kita adalah salah satu media dalam pemberitaan Injil. Karena itu, gaya hidup kita, tingkah laku kita, cara ngomong kita, itu adalah salah satu buah-buah dan cara untuk memberitakan Injil, adik-adik. Jadi semuanya itu harus sabar, harus berkomitmen, harus bisa merasakan Injil dalam hidup kita. Gak cuma kita memberitakan Injil ke orang lain, tapi juga harus merasakan dalam diri kita sendiri. Caranya kayak gimana sih adik-adik dalam semua itu? Cukup simpel, sering dibahas dari setiap ibadah PT ataupun di sekolah minggu mungkin, dengan cara mungkin awal-awalnya yang paling gampang kita bisa selalu berdoa, setiap pagi, apapun yang kita rasakan selalu bersyukur, dan dalam pemberitaan Injil, Alkitab adalah salah satu pondasinya. Karena itu kita harus bisa membaca Alkitab dan merasakan apa yang kita baca itu dan bisa mengerti, ya kan? Selain membaca, merasakan dan juga harus mengerti. Karena itu bisa dilakukan dalam kehidupan kita dan bisa berbuah menjadi gaya hidup yang sesuai dan bisa memberitakan Injil melalui gaya hidup kita. Gitu, adik-adik. Ada yang mau ditanyain nggak? Panjang ya hari ini ya. Oh enggak ya, dikirain ada yang mau ditanyain. Oke, kayaknya begitu adik-adik. Kakak punya satu tugas buat adik-adik. Udah selesai nih? Gimana Arnold? Udah selesai belum? Kakak punya satu tugas buat adik-adik. Gampang banget tugasnya. Adik-adik ceritain, entah itu di grupnya PT ataupun di Instagramnya. Biar di Instagram aja deh. Biar nanti dari PT-nya nge-repost ya, tag-in ke PT-nya. Ceritain cara adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan di lingkungan adik-adik sendiri. Oke? Nanti di Instastory ini ya, kakak pengen tahu nih, nanti di-repost sama IG-nya PT, kakak pengen tahu dari setiap orangnya. Di sini ada berapa orang nih? Sekitar 16 ya sama kakak-kakaknya ya. Sama kakak-kakaknya juga di-repost sama Instagramnya PT, cara kita untuk memberitakan firman Tuhan. Yang simpel-simpel aja deh, ya kan? Kayak tadi, dari gaya hidup kita, entah itu dari cara kita ngomong, bebas. Oke? Kakak tunggu ya. Kayaknya sekian dari kakak untuk firman Tuhan untuk minggu ini. Kakak balikin lagi ke Kak Yugo. Thank you. Oke. Luar biasa. Terima kasih Kak Bintang untuk firman-nya. Ya. Jadi buat adik-adik jangan lupa pertama tadi tugas yang tadi ya. Tugas yang harus dikerjakan yang tadi minta Kak Bintang. Yang kedua jangan lupa ya bahwa hidup kita yang paling penting itu yang tadi Kak Bintang sudah bacakan, yang kita sama-sama bacakan itu pemberitaan Injil. Itu panggilan mutlak. Panggilan mutlak artinya apa? Itu mau tidak mau, wajib. Hukumnya ya, beritakan Injil. Bukan berarti adik-adik sekarang pergi yang kayak tadi Kak Bintang bilang, langsung freak gitu ya. Tapi dengan gaya hidup dan segala macam, ingat itu wajib hukumnya. Jadi apapun kondisi adik-adik sekarang, bagaimanapun keadaannya, yang namanya kita beritakan Injil itu wajib hukumnya. Itu ya. Oke, kita mau merespon firman Tuhan yang setelah diberitakan. Kita mau sama-sama kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 427. Ku suka menuturkan ayat 1 dan 3.
suka menuturkan ceritamu mulia. Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya yang benar, penawar hati rindu, terbesar, menuturkan, kita memasyurkan cerita Tuhan Yesus, cinta kasih-Nya. Kita menuturkan cerita mulia, setiap ulangi betambah manisnya, menuturkan sapanya yang besar, yang belum percaya, supaya mendengar, suka menuturkan, memasyurkan Yesus. Oke, kita mau bersama-sama berdoa syafaat yang nanti akan dibawakan oleh Kak Bintang. Silakan Kak Bintang. Oke, terima kasih Kak Yugo. Gimana adik-adik, ada yang mau didoain untuk doa syafaat minggu hari ini? Ada yang mau didoain? Kalau misalnya ada yang mau didoain, diaktifin mic-nya atau di chat aja ya. Hari ini Lana ulang tahun, Kak. Oh, selamat ulang tahun Lana. Nanti Kakak Bintang doain ya. Gimana adik-adik, ada yang mau didoain? Lana ulang tahun yang keberapa emang? 13, Kak. Asik. Udah remaja ya. Ada yang mau didoain lagi? Nggak ada ya? Ya udah deh. Mari semuanya kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Bapa karena tadi kami telah mendengarkan firman-Mu melalui Bintang ya Bapa, dan juga ya Bapa, sertai firman-Mu itu supaya kami bisa melakukan ya Bapa, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa melakukan penyebaran Injil melalui diri kami sendiri setidaknya ya Bapa, dan juga ya Bapa, hari ini kami tidak lupa mendoakan untuk dunia ini ya Bapa yang sedang merasakan kesusahan ya Bapa dari COVID-19 ini ya Bapa, dan segala macam bencana yang hadir ya Bapa, Engkau sertai dunia ini ya Bapa, Engkau sertai tutup bungkus dalam karunia-Mu ya Bapa, semoga daripada penderitaan ini cepat selesai ya Bapa, dan juga ya Bapa, Kau sertai semuanya ya Bapak, terutama negara kami tercinta ini ya Bapak, negara Indonesia yang sedang merasakan hal yang sama seperti negara-negara yang lain ya Bapak. Kau sertai, kau hentikan penyebaran COVID-19 ini ya Bapak, kau sadarkan kembali pribadi, lekas pribadinya ya Bapak, semoga lebih sadar, lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ya Bapak. Dan kau sertai ya Bapak segala pejabat-pejabat yang sedang menjabat ya Bapak, kau tentukan pejabat itu supaya bisa memberikan hasil yang lebih dewasa dari segala keputusan yang sedang diambilnya ya Bapak. Semoga itu tidak merugikan dalam bangsa Indonesia ini sendiri ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami tidak lupa mendoakan gereja-gereja yang ada di dunia ya Bapak, terkhususnya gereja GPIB Bethel ya Bapak. Terima kasih karena Engkau telah berikan kesempatan GPIB Bethel ini untuk kembali mengadakan ibadah ya Bapak, walaupun ada protokol-protokol yang harus dilakukan ya Bapak, tapi Engkau menyertai GPIB Bethel ini ya Bapak, semoga daripada ibadah ini bisa memberikan sesuatu yang baik
bagi jemaat-jemaatnya ya Bapak, dan juga Kau sertai GPB Bethel ini supaya terus bertumbuh dalam nama-Mu ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami tidak lupa mendoakan untuk PT ini ya Bapak. Kau sertai PT ini ya Bapak untuk memberikan sesuatu yang baik lagi melalui kakak-kakak layannya dan juga adik-adik layannya ya Bapak. Kau sertai PT ini supaya PT ini terus berkembang ya Bapak, dan juga PT ini terus menjadi terang dan garam bagi semuanya ya Bapak, bagi pelkat-pelkat yang lain ya Bapak, dan juga ya Bapak kami mendoakan untuk adik-adik layan ya Bapak dan juga kakak-kakak layan dalam kerjanya, dalam sekolahnya ya Bapak, dalam rapotnya. Kau berikan yang sesuai apa yang telah mereka lakukan ya Bapak. Kau sabarkan mereka, Kau kuatkan mereka dalam segala cobaan yang telah mereka lalui ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami tidak lupa mendoakan untuk adik layan tercinta kami Lana ya Bapak di usianya ke-13 ini. Kau sertai Lana untuk pribadi yang lebih baik, selalu ingat akan dirimu ya Bapak, dan selalu berserah kepada tanganmu ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tanganmu dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Balikin lagi ke Kak Yugo ya. Siap. Terima kasih Kak Bintang. Oke. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Persembahan udah ada scan barcode-nya ya Kak Melania. Ya, itu dia. Itu scan barcode. Atau kalau memang adik-adik bisa pakai scan barcode, atau kalau belum bisa pakai, adik-adik bisa simpan. Nanti bisa bawa nanti ke gereja ya, pada saat nanti kita sudah bisa untuk beribadah tatap muka lagi untuk persekutuan teruna. Ya. Siapkan hati adik-adik, siapkan persembahan yang terbaik. Kita akan menyanyi dari perengkap Kidung Jemaat nomor 147, ayat 1 dan 3. Di sini aku bawa. Bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, terima Tuhan, terima Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terima Tuhan, oh terima Tuhan. Oke, kita akan doa persembahan. Yuk kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan saat ini kami sudah memberikan yang terbaik dari apa yang kami bisa berikan kepadamu Tuhan. Kami tahu ini semua karena kebaikan dan kasih karunia-Mu Tuhan, apa yang kami berikan kembali kepadamu, biarlah dengan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai persembahan ini untuk pemberitaan firman-Mu, untuk pemberitaan Injil-Mu, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan di atas dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, Kak Dinda nggak ada ya untuk Warta Teruna ya. Jadi silakan Kak Melani. Oke, adik-adik untuk Warta Terunanya, minggu depan tetap kita ada ibadah PT ya, via Zoom. Jadi ingetin juga teman-temannya yang belum ikut hadir, supaya kita bisa sama-sama untuk ibadah. Itu aja. Kak Yugo, silakan. Oke. Ibadah PT hari ini akan berakhir. Sebelumnya kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan menyanyi dari KMM 109 ayat 1 sampai 2. Nah, ya mungkin pesan terakhir yang Kakak sampaikan buat kita semua ya. Ya ingat bahwa kita punya tugas. Ya. Yang paling pertama tugas kita itu pemberitaan Injil. Yang Kakak ulangi sekali lagi, suka atau tidak suka, mau tidak mau,
itu hukumnya wajib. Ya, jangan sampai ketika suatu hari nanti, ketika kita berhadapan dengan tahta Tuhan, ketika Tuhan tanya apa yang sudah kita berikan untuk pemberitaan Injil, kita nggak bisa jawab apa-apa. Nah itu adik-adik ya, hidup ini singkat, hidup ini sebentar gitu. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, apalagi dalam masa-masa sekarang, masa-masa pandemi. Situasi itu semakin menakutkan. Orang-orang mulai banyak ketakutan. Orang-orang mungkin sudah banyak juga yang acuh gitu. Mereka sepertinya hidupnya ya udah mati-mati atau apa. Tapi banyak juga adik-adik kalau lihat kan berbagai macam krisis terjadi. Ya. Jadi kalau kita tidak berpegang sama Tuhan, kita nggak melekat dengan Tuhan, dan kita tidak memberitakan tentang kebenaran Tuhan, kita nggak punya apa-apa adik-adik. Hidup kita nggak jadi apa-apa. Hidup kita cuma akhirnya coba gitu-gitu aja. Ketika kita mati, baru penyesalan muncul. Ya, jangan sampai ketika kita sudah berakhir di dunia ini, kita baru nyesal. Kita nggak bisa bikin apa-apa buat Tuhan. Oke? Lagu ini terakhir bagus ya. Buatlah pelitaku terus menyala. Apapun keadaan adik-adik, kondisi adik-adik, umur adik-adik berapapun saat ini, Tuhan bisa pakai adik-adik dengan luar biasa. Nah, itu adik-adik ya. Yuk, kita akan sama-sama menyanyi ini dan menjadi satu doa buat kita supaya kita tetap terus memberitakan firman Tuhan kemanapun Tuhan utus kita. Buatlah pelitaku terus menyala. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyak-Nya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, ke alam semesta. Hosiana, Hosiana, ke semesta. Kedua. Ya, ketiga, sorry. Aku selalu percaya dan tekun hingga akhirnya. Hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, ke alam semesta. Hosiana, Hosiana, ke semesta. Untuk doa penutup dan berkat, saya kembalikan kepada Kak Bintang. Silakan Kak. Terima kasih Kak Yugo. Oke adik-adik, apa yang diomongin tadi sama Kak Yugo tuh benar banget. Kita sebagai anak-anak Tuhan wajib hukumnya buat untuk mengindahkan firman Tuhan dan juga untuk pemberitaan Injil, karena itu wajib hukumnya. Jadi adik-adik setelah ini kakak masih nunggu cara adik-adik di Instagram untuk memberitakan Injil. Dan jangan lupa nanti di Instastory-in buat nanti dari PT-nya kita repost dari apa yang udah adik-adik Instastory-in. Oke? Oke, kita bakal menutup ibadah PT kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak karena Engkau telah menyertai kami ya Bapak sehingga kami bisa menutup ibadah PT ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak dalam segala penyertaan-Mu untuk kami yang bertugas kakak layan ya Bapak. Kak Yugo untuk sebagai liturgos dan juga anakmu ini sebagai pemberita firman ya Bapak. Dan juga ya Bapak sertai adik-adik layan ya Bapak. Hingga nanti setelah ibadah PT ini tidak hanya ibadah PT ini lalu dalam kegiatan adik-adik hari ini, tapi juga bisa menjadikan makna dan juga bisa menjadikan makna yang bisa diingat selalu ya Bapak di tengah hari-hari adik-adik nanti ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Doa Angelus Pena ini kami alaskan hanya dan nama-Mu saja. Bapak, terima kasih. Amin.
Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Ditunggu ya. Selamat hari Minggu semua. Tuhan berkati. Kak. Sehat-sehat semua.